Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kami akan membahas mengenai biaya untuk mata kuliah teori akuntansi. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Vina Nuridaya NPM 11, Niawati Mundur NPM 16, dan Miran Hanifah NPM 49. Yang pertama ada karakteristik biaya. Karakteristik biaya dapat dipahami dengan mengenali batasan atau pengertian yang berkaitan dengan biaya. Dengan pemahaman seperti ini, transaksi yang berkaitan dengan biaya dapat dengan mudah diidentifikasi sehingga dapat disajikan dengan benar dalam laporan keuangan. Yang pertama ada pengertian biaya. Ada beberapa pengertian. Yang pertama dari FASB tahun 1980 yang mendefinisikan biaya sebagai aliran keluar atau pemakaian aktiva atau timbulnya hutang ataupun kombinasi dari keduanya selama satu periode yang berasal dari penjualan atau produksi barang atau penyerahan jasa atau pelaksanaan kegiatan yang lain yang merupakan kegiatan utama dari suatu entitas. Kemudian ada pendapat menurut IAI yang mendefinisikan biaya sebagai penurunan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanaman modal. Dari pengertian tersebut dapat dilihat bahwa biaya pada akhirnya merupakan aliran keluar aktiva meskipun kadang-kadang harus melalui hutang terlebih dahulu. Kemudian menurut KAM tahun 1990 mendefinisikan biaya sebagai penurunan nilai aktiva atau kenaikan hutang atau kenaikan ekuitas pemegang saham sebagai akibat pemakaian barang atau jasa oleh suatu unit usaha untuk menghasilkan pendapatan pada periode berjalan. Adanya perbedaan sudut pandang dari beberapa peneliti tersebut kemudian dapat dianalisis, yaitu yang pertama, definisi yang diajukan FASB tidak menunjukkan perbedaan yang jelas antara peristiwa moneter dan peristiwa fisik. Kemudian yang kedua, pemakaian aktiva harus menunjukkan adanya suatu kos yang dinyatakan keluar atau dikonsumsi sebagai biaya. Kemudian yang terakhir, apabila dilihat dari pandangan transisional, definisi yang dikemukakan FASB menunjukkan bahwa biaya hanya dihasilkan dari pemakaian aktiva untuk tujuan menghasilkan pendapatan pada periode berjalan. Selanjutnya ada biaya dan rugi. Atas dasar definisi biaya yang tadi, kemudian dapat dikatakan bahwa yang termasuk biaya kos yang benar-benar dikorbankan untuk menghasilkan pendapatan. Penggunaan aktiva atau pengurangan kos aktiva yang tidak berkaitan dengan proses memperoleh pendapatan seharusnya dikelompokkan sebagai rugi. Kemudian apabila terdapat koreksi terhadap berjalannya biaya periode lalu, tidak dapat diperlakukan sebagai rugi. Koreksi tersebut harus diklasifikasikan secara terpisah sebagai koreksi kesalahan periode sebelumnya. Selanjutnya yang kedua ada pengukuran dan pengakuan biaya. Yang pertama, ada pengukuran biaya. Sejalan dengan penilaian aktiva, biaya dapat diukur atas dasar jumlah rupiah yang digunakan untuk penilaian aktiva dan hutang. Oleh karena itu, pengukuran biaya dapat didasarkan pada tiga hal. Yang pertama ada kos historis yang merupakan jumlah rupiah kas atau setaranya yang dikorbankan untuk memperoleh aktiva. Jadi pengukuran biaya atas dasar kos historis ini dapat digunakan untuk jenis aktiva seperti gedung, peralatan, dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada kos pengganti atau kos masukan terkini. Kos masukan terkini menunjukkan jumlah rupiah harga pertukaran yang harus dikorbankan sekarang oleh suatu entitas untuk memperoleh aktiva sejenis dalam kondisi yang sama. Kemudian yang ketiga ada setara kas yang merupakan jumlah rupiah kas yang dapat direalisir dengan cara menjual setiap jenis aktiva di pasar bebas dalam kondisi perusahaan normal. Meskipun ada berbagai dasar penilaian dalam praktik yang paling banyak digunakan untuk mengukur biaya adalah kos historis. Kemudian ada pengakuan biaya. Pada dasarnya, kos memiliki dua kedudukan penting, yaitu sebagai aktiva atau potensi jasa dan sebagai beban pendapatan atau biaya. Proses pembebanan kos pada dasarnya merupakan proses pemisahan kos. Ada dua masalah yang muncul sehubungan dengan pemisahan kos, yaitu yang pertama, kriteria yang digunakan untuk menentukan kos tertentu yang harus dibebankan pada pendapatan periode berjalan. Kemudian yang kedua, kriteria yang digunakan untuk menentukan bahwa kos tertentu ditangguhkan pembebanannya.
Semua kos dapat ditangguhkan pembebanannya sebagai biaya apabila kos tersebut memenuhi kriteria sebagai aktiva, yaitu yang pertama, memenuhi definisi aktiva, memiliki manfaat ekonomi masa mendatang dikendalikan oleh perusahaan, berasal dari transaksi masa lalu. Kemudian yang kedua, ada kemungkinan yang cukup bahwa manfaat ekonomi masa mendatang yang melekat pada aktiva dapat dinikmati oleh entitas yang menguasai. Kemudian yang ketiga, besarnya manfaat dapat diukur dengan cukup andal. Atas dasar hal tersebut, maka kos yang dikeluarkan memenuhi kriteria sebagai aktiva, maka kos tersebut dapat ditunda pembebanannya. Namun demikian, apabila terjadi kasus di mana kos yang jenis pengeluarannya terjadi berulang-ulang setiap periode, kos tersebut dapat langsung dibebankan sebagai biaya pada periode terjadinya. Kondisi ini tidak berlaku untuk persediaan dan persekot biaya. Selanjutnya yang ketiga ada konsep penandingan atau matching. Konsep penandingan adalah konsep yang dimaksudkan untuk mencari dasar hubungan yang tepat dan rasional antara pendapatan dan biaya. Upaya mencari dasar penandingan yang tepat merupakan masalah yang sering dihadapi oleh akuntan. Masalah tersebut tidak hanya menyangkut penentuan aktiva atau jasa yang benar-benar telah dipakai, akan tetapi juga menyangkut perhitungan besarnya nilai aktiva atau jasa yang telah digunakan. Umumnya, akuntan menggunakan dasar unit waktu atau periode sebagai dasar penandingan pendapatan dengan biaya. Apabila hubungan fisik antara barang yang dijual dengan pendapatan yang diperoleh dapat ditelusur, konsep penandingan tidak akan menimbulkan masalah. Masalahnya, bagaimana cara menandingkan biaya dengan pendapatan jika keterkaitan fisik antara pendapatan dengan biaya sulit untuk ditentukan? Hal ini disebabkan tidak semua biaya berkaitan secara langsung dengan pendapatan. Selanjutnya, ada 3 dasar penandingan yang umum digunakan untuk mencari hubungan antara biaya dengan pendapatan dalam satu periode tertentu, yaitu yang pertama ada hubungan sebab akibat. Dasar yang paling ideal untuk menandingkan biaya dengan pendapatan adalah hubungan sebab akibat. Meskipun dasar ini sulit untuk dibuktikan, namun atas dasar pengamatan yang dilakukan para akuntan menunjukkan bahwa barang atau jasa tertentu yang digunakan dalam proses produksi pada akhirnya akan membantu dalam proses menghasilkan pendapatan selama periode tertentu. Batas dasar pengamatan fisik dan pengamatan kejadian terlihat bahwa pendapatan tidak akan terjadi apabila tidak ada penyerahan barang dan jasa. Dalam hal ini, terdapat 3 masalah teknis yang timbul apabila penandingan langsung atas dasar produk digunakan sebagai dasar hubungan sebab akibat, yaitu yang pertama, identifikasi kos produk. Sesuai dengan konsep penandingan, semua kos produksi harus dibebankan pada produk yang bersangkutan. Kos produk dapat dibagi menjadi 2, yaitu kos produk yang melekat pada produk terjual dan nantinya akan dibebankan sebagai biaya, dan kos yang melekat pada produk yang belum terjual dan dicatat sebagai aktiva sampai produk tersebut dijual. Beberapa kos produk dapat langsung dihubungkan dengan produk tertentu, sementara kos yang lain hanya dapat dihubungkan dengan kegiatan produksi dan dialokasikan pada produk berdasarkan aturan atau prosedur tertentu. Sehingga dalam hal ini penting melakukan identifikasi untuk menentukan kos produk langsung dan kos produk tidak langsung. Kos produk langsung sendiri yaitu kos barang dan jasa yang digunakan untuk memproduksi produk tertentu dan yang secara langsung dapat diidentifikasi atau ditelusuri ke produk yang dihasilkan. Sedangkan kos produk tidak langsung yaitu kos barang dan jasa yang digunakan dalam proses produksi yang tidak dapat diidentifikasi pada produk yang dihasilkan. Selanjutnya yang kedua ada biaya langsung berhubungan dengan pendapatan masa mendatang tetapi tidak masuk dalam kos produksi. Dalam hal ini disebabkan karena biaya tersebut tidak menunjukkan nilai tambah pada produk yang bersangkutan. Contohnya yaitu ada biaya penjualan dan administrasi. Biaya penjualan dan administrasi tidak harus ditandingkan dengan pendapatan di masa mendatang jika tidak ada jaminan yang rasional untuk menghubungkan biaya tersebut dengan pendapatan di masa mendatang.
Meskipun jenis biaya tersebut tidak secara langsung menghasilkan pendapatan karena secara teknis sulit untuk mencari hubungan sebab akibatnya, namun biaya ini harus tetap dibebankan sebagai biaya. Yang ketiga ada biaya yang berhubungan dengan pendapatan yang terjadi setelah pendapatan diakui. Masalah ini berkaitan dengan penentuan besarnya biaya yang akan timbul setelah penjualan. Apabila kegiatan tertentu dapat deteksi secara layak dan cukup pasti, maka biaya tersebut dapat diakui sebagai biaya pada periode pengakuan pendapatan. Jadi, hubungan sebab akibat harus dapat diidentifikasi untuk menentukan bahwa pendapatan yang diakui memiliki hubungan sebab akibat dengan kos yang bersangkutan. Contohnya yaitu, jika suatu garansi diberikan selama penjualan pada periode tertentu, maka biaya atas jaminan mungkin saja terjadi pada masa mendatang. Selanjutnya yang kedua ada alokasi sistematis dan rasional. Alokasi sistematik dan rasional dapat digunakan sebagai dasar penandingan apabila dasar penandingan hubungan sebab akibat tidak dapat dilakukan. Atas dasar konsep penandingan ini, ukuran penandingan yang digunakan bukan produk, tetapi periode. Dengan demikian, biaya diakui dan dihubungkan dengan pendapatan pada periode terjadinya. Meskipun dapat menimbulkan masalah, alokasi sistematis tetap dapat digunakan sebagai dasar penandingan. Alasannya yaitu terdapat 5. Yang pertama, banyak biaya periodik yang berhubungan secara tidak langsung dengan pendapatan periode berjalan. Dengan demikian, tidak ada penyimpangan yang material dalam prinsip penandingan apabila biaya diakui pada saat barang atau jasa digunakan atau dijual. Contohnya yaitu biaya sewa toko yang dapat dihubungkan dengan penjualan selama periode penyewaan. Yang kedua ada pada beberapa kasus sulit mencari hubungan langsung antara kos tertentu dengan pendapatan. Dalam hal ini apabila kos dikeluarkan untuk kegiatan operasional perusahaan, maka kos tersebut harus diakui sebagai biaya pada periode terjadinya. Contohnya, pengeluaran untuk pengobatan karyawan tidak memiliki hubungan langsung dengan pendapatan tertentu, namun harus tetap diakui sebagai biaya pada saat dikeluarkan. Alasan yang ketiga yaitu, apabila manfaat masa mendatang tidak dapat diukur dengan cukup pasti atau kos yang dikeluarkan tidak memiliki hubungan dengan pendapatan di masa mendatang, maka tidak ada alasan untuk menunda pembebanan kos sebagai biaya pada periode terjadinya. Contohnya yaitu biaya yang dikeluarkan untuk rekreasi karyawan. Alasan keempat yaitu apabila biaya bersifat rutin dan terjadi berulang-ulang, maka pembebanan langsung secara material tidak akan berpengaruh terhadap laba bersih meskipun penandingan yang tepat tidak dapat dicapai. Alasan yang kelima yaitu apabila kos tersebut merupakan joint cost, maka alokasi arbitrage harus dilakukan pada kegiatan yang berbeda. Apabila alokasi kos dilakukan mencakup periode yang berbeda, sebaiknya tidak dilakukan alokasi arbitrage. Hal ini dikarenakan alokasi tersebut akan memberikan alokasi yang lebih menyesatkan daripada tidak dilakukan alokasi. Alokasi seolah-olah akan memberikan adanya kecermatan padahal kenyataannya tidak. Contohnya yaitu pajak bumi dan bangunan tidak dapat dialokasikan pada masing-masing kegiatan perusahaan atas dasar alokasi yang lain kecuali atas dasar arbitrage. Dengan demikian, pajak bumi dan bangunan tidak perlu dialokasikan pada masing-masing kegiatan tersebut. Selanjutnya mengenai pembebanan segera atau immediate recognition. Apabila tidak ada alasan yang kuat untuk membebankan biaya atas dasar hubungan sebab akibat atau alokasi sistematis dan rasional, maka biaya langsung dapat dibebankan pada periode terjadinya. Alasannya melandasi pembebanan segera itu adalah
kepraktisan, misalnya pada pencatatan terhadap biaya iklan. Karena manfaat tersebut tidak dapat diukur dengan tepat, maka biaya iklan dibebankan langsung sebagai biaya. Pembebanan ini berlaku juga untuk biaya penelitian dan pengembangan. Karena manfaat penelitian dan pengembangan di masa mendatang itu tidak dapat ditentukan dengan tepat, maka cost tidak dapat dikapitalisasi dan dicatat sebagai aktiva, sehingga biaya langsung dibebankan sebagai biaya pada periode terjadinya. Selanjutnya mengenai kritik terhadap konsep penandingan. Meskipun konsep penandingan merupakan hal yang umum diterapkan dalam akuntansi konvensional, namun dalam pelaksanaannya masih diwarnai berbagai pertentangan. Berikut ini akan dibahas beberapa kritik yang ditunjukkan terhadap konsep penandingan. Yang pertama, bukti yang objektif. Konsep penandingan itu perlu pertimbangan yang tepat dalam menentukan besarnya biaya yang akan dibebankan pada periode sekarang atau di masa mendatang. Dalam pengakuan pendapatan, bukti objektif merupakan syarat utama yang harus dipenuhi. Namun pada pengakuan biaya itu kurang diperhatikan. Salah satu alasan tidak begitu diperhatikannya bukti objektif dalam pengakuan biaya ini karena penerapan konsep konservatisme. Konsep ini menyatakan bahwa biaya, rugi, dan hutang harus segera diakui meskipun tidak ada bukti yang kuat dan objektif. Sementara pendapatan, untung, dan aktiva tidak dapat diakui apabila tidak ada cukup bukti yang objektif. Sementara itu, FASB mendefinisikan rugi kontingensi sebagai suatu kondisi atau situasi yang melibatkan ketidakpastian yang memungkinkan timbulnya suatu rugi bagi perusahaan, di mana timbulnya rugi tersebut sangat tergantung pada terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih di masa mendatang. Contoh dari rugi kontingensi ini adalah kemungkinan tidak terkumpulnya piutang, gugatan terhadap aktiva, sengketa di pengadilan yang belum jelas keputusannya, dan lain sebagainya. Taksiran kerugian itu akan diakui berdasarkan kondisi. Yang pertama, sebelum laporan keuangan disajikan, terdapat informasi yang menunjukkan kemungkinan timbulnya rugi yang cukup pasti. Yang kedua, jumlah rugi dapat ditaksir dengan layak dan cukup tepat. Yang kedua, mengenai evaluasi terhadap konsep penandingan. Menurut Thomas, informasi yang dihasilkan hampir seluruhnya didasarkan pada proses alokasi yang tidak dapat dijustifikasi secara teoritis. Alokasi secara teoritis akan memuaskan apabila memenuhi kriteria additivity, ambiguity, dan defensibility. Additivity, alokasi itu harus melibatkan keseluruhan jumlah yang ada, sehingga jumlah bagian-bagiannya yang sama dengan jumlah keseluruhannya tidak kurang tidak lebih. Dengan kata lain, jika jumlah yang dialokasikan ditambahkan bersama-sama, maka totalnya harus sama dengan jumlah sebelum alokasi. Kriteria yang kedua, unambiguity. Metode alokasi itu harus menghasilkan alokasi yang unik dengan menggunakan satu dasar alokasi yang jelas, dan cara alokasinya juga harus jelas. Yang ketiga, defensibility. Metode alokasi yang dipilih itu harus lebih baik dibanding metode alokasi yang lain. Metode tersebut harus didukung oleh alasan yang kuat agar dapat dipertahankan dari kemungkinan pemakaian metode yang lain. Sedangkan akuntan itu mempertahankan penggunaan alokasi berdasarkan dua alasan. Yang pertama, sumber-sumber ekonomi yang dimiliki perusahaan akan memberikan manfaat pada periode sekarang dan di masa mendatang. Yang kedua, data alokasi itu memberikan informasi yang bermanfaat bagi pemakai laporan keuangan. Sedangkan menurut Popper, pengetahuan yang bermanfaat hanya dapat diperoleh melalui fakta, namun kenyataan menunjukkan bahwa tidak mungkin bagi seorang untuk mengidentifikasi fakta tanpa mengacu pada teori tertentu. Sementara itu, Kant mengatakan bahwa individu cenderung melihat dunia sebagai kategori sesuai dengan kategori atau sudut pandang yang digunakan individu tersebut. Zimmerman juga mengungkapkan bahwa alokasi biaya untuk tujuan internal sangat bermanfaat sebagai alat untuk mengendalikan dan memotivasi manajer. Dengan demikian, penggunaan alokasi masih tetap relevan dan bermanfaat dalam pelaporan keuangan.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.